Ngeri, jejak digital memang kejam, bau amis Anies di balik aksi People Power. Gibran tak gentar malah nantang. Terkait spanduknya bareng, Mas dicopot Pak Arit. Apa saling membalas? Nggak ada, belum ada seorang. Ya, proses kan pada kemarin. Dicopot kemarin menggelitik. Ya. Kemudian saudara kita Joko Widodo, ya, ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, ya, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi perjuangan kita untuk menjatuhkan rezim yang kejam dan zalim di Surabaya. Ini kalau terus-menerus, saya punya satu keyakinan atas perintah Allah, insya Allah pemerintah yang zalim ini geludung saudara sekalian. Dengan catatan Anda harus punya keberanian dan Anda jangan melanggar yang namanya hukum, ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dulu pemberontak melawan pemerintah Indonesia yang sah dengan menggunakan senjata. Saat ini, oposisi melawan pemerintah yang sah dengan alasan demokrasi. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama melawan pemerintah Indonesia yang sah. Dan lucunya, kita yang membela pemerintah yang sah dicap sebagai buzzer RP. Lalu, mereka yang serang pemerintah yang sah disebut apa dong? Buzzer antek asing kah? Buzzer pengkhianat bangsa? Atau buzzer pemberontak? Kalau diperhatikan, yang serang pemerintah sebenarnya dari circle yang sama. Istilahnya 4L, lo lagi. Amin Rais Mbah-Mbah Bangkotan, Rocky Gerung Sidungu, Saididu si pecatan sakit hati. Bahkan Ketua BEM UI yang mengancam Presiden Jokowi juga ketahuan jalan bareng Rizal Ramli yang bilang R aja nggak bisa. Lu lagi kan? Beberapa waktu lalu muncul selebaran di media sosial terkait aksi People Power yang akan dilakukan di Solo 7 Juli 2023. Dalam seruan provokasi tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa Ketua Dewan Pembina Aksi People Power tersebut bernama Mudrik Setiawan M. Sangido atau Mudrik Sangido. Setelah ditelusuri ternyata beliau sudah tidak muda lagi. Seharusnya masa tua itu diisi dengan santai menikmati hidup, tapi malah ajak People Power. Ngapain sih mbah, ribet banget hidup Anda. Lalu di mana bau amisnya Mudrik Sangido ini dengan Anies Baswedan? Pada tanggal 14 November 2022, Anies Baswedan pergi ke Solo dan bertemu dengan Mudrik Sangido. Tanggal 7 Juli 2023, Mudrik Sangido akan pimpin aksi People Power melawan Jokowi di Solo. Jadi makin jelas bukan ada bau amis Anies di belakang aksi People Power di Solo. Jangan katakan Anies tidak kenal dengan Mudrik Sangido, karena saat mereka bertemu di Solo, Mudrik berpesan pada Anies untuk fokus pada pencalonan presiden yang akan datang. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pun menanggapi santai soal rencana aksi People Power. Rencananya, aksi itu dilakukan Jumat 7 Juli di Bundaran Geladak Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Kata Gibran, ya nggak gimana-gimana, lah piye toh? Menurut Gibran, siapapun berhak menyuarakan pendapat di muka umum. Menurutnya, yang penting dalam menyampaikan pendapat tertib dan tidak mengganggu kenyamanan warga. Ia berkata, warga siapapun berhak menyuarakan pendapatnya. Kita terbuka dievaluasi, dikritik terbuka ya. Termasuk yang itu People Power silakan. Yang penting tertib, tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Bebas, santai-santai. Sebelumnya memang Pemkot Solo mencopoti sejumlah spanduk penolakan aksi People Power yang digagas Mega Bintang Mudrik Sangido. Pencopotan sejumlah spanduk ini terjadi di sejumlah wilayah Kota Solo, Jawa Tengah, seperti di Jalan Adi Sucipto, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Jenderal Sudirman, serta kawasan Benteng Fastenberg Solo. Wali Kota Solo Gibran menyatakan, pencopotan spanduk ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Solo. Pencopotan ini karena melanggar Perda nomor 10 tahun 2015 terkait lokasi larangan pemasangan spanduk. Kepala Satpol PP mengatakan pencopotan tidak berdasarkan narasi atau penulisan yang tertera dalam spanduk. Ia berkata, kami tidak melihat kata-katanya ya, sudah kami konsultasikan dengan Kesbangpol, spanduk itu melanggar Perda nomor 10 tahun 2015. Jadi, bagaimana menurut Anda?
Ngakak, Nasdem bikin acara kampanye pemenangan Anies di GBK? Loh kok nggak di JIS nis? Takut ambrol ya? Yang buat aja udah make, berarti kan titik. Anies Baswedan yang akan mengumpulkan relawannya di GBK. Lah, kenapa nggak di JIS? Pasti karena takut mati kan? Kan ke teman-teman pas itu adalah acara internal Partai Nasdem. Ingat, pemilu tinggal 8 bulan lagi dan hari ini dengan pemilu yang khas karena apa? Tidak lagi ada incumbent dan sebagainya, maka Nasdem memerlukan konsolidasi lebih dini. Kita ingin mengecek cerita ini itu semakin membuka gitu. Kalau orang yang waras, orang yang sadar kan pasti akan berpikir gitu. Kenapa Nasdem dan koalisi perubahan tidak menggunakan stadion JIS yang dibangga-banggakan sama Anies Baswedan? Kenapa malah menggunakan stadion Bung Karno? Kenapa coba gitu ya? Enggak apa-apa sih, enggak salah juga gitu ya. Tapi kan mestinya gitu ya, sebagai bagian dari perubahan gitu ya. Jangan GBK dong, JIS lah pakai gitu ya. Biar kalian apa? Biar kalau kalian kumpul di sana, kalian bisa mengerti dan merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang pernah datang ke JIS, yang tumpuk-tumpukan, yang susah keluar. Biar kalian ngerasain sendiri. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Partai Nasdem akan menggelar acara penguatan pemenangan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Acara tersebut digelar di Stadion Utama GBK atau Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Juli mendatang. Acara ini juga akan mengundang partai politik poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Lebih lanjut, acara ini juga akan diisi dengan pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain itu, Anies juga akan menyampaikan pidato kebangsaannya dalam acara tersebut. Nah, ketika disinggung kemungkinan acara tersebut bakal jadi momentum pengumuman bakal calon wakil presiden Anies, panitia mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan acara kampanye atau apalah itu, tapi yang menjadi sorotan publik adalah penggunaan GBK sebagai tempatnya. Karena seperti yang kita tahu selama ini, jika Anies sering banget mengkampanyekan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai stadion kebanggaannya dan para pendukungnya. Tapi ternyata setelah dinyatakan gak layak dan tidak sesuai dengan standar oleh PSSI dan FIFA, serta ada insiden ambruknya tribun JIS, menjadikan Anies gak mau lagi menggunakan JIS dalam kegiatan apapun. Ini juga bisa jadi bukti loh jika JIS memang stadion gagal. Anies dan pendukungnya lebih memilih GBK daripada JIS yang Anies bangun. Selain itu, ini juga membuktikan kalau JIS itu cuma cocok untuk kegiatan agama saja. Nah, sampai sekarang aja sertifikat FIFA tidak pernah didapat, tapi ngaku-ngaku punya. Dari dulu Anies dan pendukungnya itu nggak tahu mana batas antara realita dan kebohongan. Soalnya yang busuk itu dimulai dari kepala. Tapi yang dilakukan oleh pendukung Anies tidak demikian. Mereka justru dengan mengirim pesan ada muatan politis yang pada akhirnya publik jadi tergoda untuk mengupasnya serba bernuansa politis. Sejak awal diangkat nama JIS oleh sang pemilik gagasan, ingat saja Anies memang sangat piawai dalam hal pemberian nama yang dibayangkan akan merangsang ingatan untuknya selama mungkin. Ambil saja salah satu contohnya, perubahan nama rumah sakit jadi rumah sehat. Bukankah hal itu akan mengingatkan kita kepada sosok Anies? Meskipun cara kita mengingatnya justru berlawanan dengan tujuan awal dia melakukan perubahan tersebut. Atau ingatan kita pun niscaya terus tertuju kepada jenis alat transportasi yang dimiliki hampir oleh setiap orang. Tak lain tak bukan kaki. Meskipun lagi-lagi ingatan kita bukan karena tingkat pengetahuannya yang berbeda, melainkan karena ketidaklazimannya mengelompokkan sebuah objek sehingga tak pelak membuat seorang guru TK mengoreksinya bahwa kaki bukanlah alat transportasi seperti yang dimuat dalam buku pelajaran anak TK. Nah, kembali ke bahasan tentang JIS. Justru kita mencermati Anies lah yang menyerat wacana tentang stadion buah penamaannya itu bernuansa politis. Jika bukan karena pertimbangan politik, mana mungkin dia repot-repot mengubah namanya sementareng itu. Bandingkan misalnya dengan Stadion Iwayan Dipa. Meskipun terbukti kemegahannya tidak meningkatkan penilaian pihak perwakilan FIFA yang tidak meloloskannya sebagai stadion dengan standar yang ditetapkan.
Kesimpulannya, justru para pendukung Anies lah yang mempolitisasi JIS demi mengharumkan nama junjungannya dan bukan seperti kekhawatiran mereka seolah-olah renovasi yang diinginkan pemerintah sebagai bermuatan politis. Selain itu, Anies sendiri juga berharap bisa menggunakan JIS untuk kegiatan-kegiatan politik lain, tapi nyatanya Anies dan para pendukungnya malah mengingkarinya dengan memberikan anggapan jika JIS memang bermasalah dan tidak sesuai standar. Maka dari itu, Anies dan para pendukungnya memilih SUGBK sebagai venue utama dalam acara penguatan pemenangan Anies sebagai capres. Menjijikkan, bagaimana menurut Anda?